Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan membahas mengenai pembukuan keuangan sederhana pada kegiatan Posyandu. Sebelumnya, perkenalkan saya Hafidah Royhana dari KKN PPM UGM periode 2 tahun 2021, Subunit 1 Desa Butuhan, Unit Delanggu. Pada video ini, pembahasan akan dimulai dari pengertian laporan keuangan, jenis laporan keuangan, pengertian Posyandu, jenis kegiatan Posyandu, aplikasi untuk pembukuan keuangan, cara pembukuan keuangan sederhana, dan yang terakhir penutup. Pada pelaporan keuangan, laporan keuangan merupakan output dari proses akuntansi yang diselenggarakan pada suatu entitas. Pelaporan keuangan merupakan kegiatan untuk menyusun laporan keuangan. Arti penting dari laporan keuangan adalah komponen untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan memberikan informasi, posisi pada suatu waktu tertentu, dan kinerja keuangan selama periode pelaporan. Tujuan utama pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota entitas nirlaba, kreditor, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi entitas nirlaba. Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai yang pertama, jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih suatu organisasi. Yang kedua, pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih. Yang ketiga, jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antara keduanya. Yang keempat, cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya. Dan yang kelima, usaha jasa suatu organisasi. Posyandu merupakan salah satu bentuk organisasi nirlaba, di mana organisasi nirlaba merupakan organisasi publik. Di sini terdapat perbandingan antara akuntansi publik dan akuntansi bisnis. Dilihat dari aspeknya, aspek yang pertama terkait dengan motif dan latar belakang pembentukan. Akuntansi publik dibentuk berdasarkan teori kesukarelaan dan teori perjanjian atau teori kontrak sosial, sedangkan akuntansi bisnis dibentuk berdasarkan motif ekonomi. Kemudian tujuan pendirian. Akuntansi publik terwujudnya masyarakat adil dan makmur, dan akuntansi bisnis memaksimalkan nilai untuk pemegang saham. Aspek sumber pendanaan, akuntansi publik, kontribusi seluruh rakyat, dan akuntansi bisnis, investor. Aspek kepemilikan, akuntansi publik, setiap rakyat memiliki kepemilikan yang sama, sedangkan untuk akuntansi bisnis, besarnya kepemilikan tergantung besarnya kontribusi. Untuk aspek perencanaan dan penganggaran keuangan, akuntansi publik ditetapkan oleh peraturan yang sah dan bersifat terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban. Akuntansi bisnis ditetapkan internal dan bersifat tertutup untuk memaksimalkan laba. Untuk aspek jenis akuntansi publik dibutuhkan akuntansi anggaran, sedangkan akuntansi bisnis tidak dibutuhkan akuntansi anggaran. Aspek jenis pelaporan keuangan, akuntansi publik, laporan pelaksanaan anggaran, laporan operasional, laporan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Sedangkan untuk akuntansi bisnis, laporan laba rugi, neraca, laporan ekuitas, dan laporan arus kas. Untuk aspek penilaian investasi, akuntansi publik mempertimbangkan aspek keuangan dan aspek sosial, sedangkan akuntansi bisnis hanya mempertimbangkan aspek keuangan saja. Kemudian, aspek penilaian kinerja, akuntansi publik didasarkan pada kemampuan memberikan pelayanan, sedangkan akuntansi bisnis didasarkan pada kemampuan mendapatkan laba. Untuk kegiatan dalam realisasi anggaran, di sini terdapat 3 kegiatan utama. Yang pertama terkait dengan pencairan dana, kemudian realisasi pendapatan, dan pelaksanaan program. Untuk teknik realisasi anggaran, terdapat 5 item, yakni peramalan, manajemen bahan, sistem persediaan, sistem produksi, dan perencanaan sumber daya manusia. Untuk tahapannya dibagi menjadi 3, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Untuk masing-masing detailnya sesuai dengan jenis organisasi. Realisasi anggaran publik.
Realisasi anggaran merupakan pelaksanaan anggaran yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya dalam bentuk program dan kegiatan nyata sesuai orientasi yang ditetapkan dalam kondisi senyatanya. Dalam konsep akuntabilitas publik, kualitas merupakan aspek utama untuk mencapai tujuan pelayanan organisasi. Hal ini berarti untuk melaksanakan suatu program atau kegiatan, faktor utama yang harus diperhatikan kualitas, sehingga tujuan dari pelayanan yang diberikan dapat tercapai. Realisasi anggaran pada organisasi publik nirlaba harus melibatkan partisipasi masyarakat selama proses realisasi anggaran. Artinya, realisasi anggaran digunakan dalam kaitannya untuk memberikan layanan kepada masyarakat, sehingga perlu keterlibatan atau partisipasi masyarakat atau publik di dalamnya. Pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Entitas nirlaba merupakan entitas yang tidak berorientasi pada laba, namun tetap memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pemanfaatan sumber daya yang dikelolanya kepada penyandang dana dan society. Salah satu media pertanggungjawabannya adalah laporan keuangan. Di sini terdapat penggantian atau pencabutan peraturan terkait dengan organisasi nirlaba yang awalnya PSAK 45 diganti atau dicabut menjadi ISA 35. Jenis laporan keuangan entitas nirlaba dibagi menjadi 4. Yang pertama, laporan posisi keuangan neraca pada akhir periode laporan. Yang kedua, laporan aktivitas untuk suatu periode pelaporan. Yang ketiga, laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan. Dan yang keempat, catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya di sini yang pertama, terkait dengan laporan posisi keuangan. Tujuannya untuk menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, serta aset neto dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Kemudian informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya. Dalam membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak-pihak lain untuk menilai kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan dan likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal. Ini merupakan bentuk dari laporan posisi keuangan. Laporan aktivitas. Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai yang pertama, pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktifat bersih. Kemudian, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain, dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Informasi dalam laporan aktivitas yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lainnya untuk yang pertama mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, kemudian menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi, dan memberikan jasa. Selanjutnya, menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer. Ini merupakan contoh dari laporan aktivitas. Selanjutnya, laporan arus kas. Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan arus kas disajikan sesuai dalam PSAK 2 tentang laporan arus kas. Ini merupakan contoh dari laporan arus kas. Dan ini merupakan contoh dari catatan atas laporan keuangan atau biasa disebut CALK, di mana mencatat setiap kegiatan secara detail. Sekarang kita masuk ke materi posyandu. Apa itu posyandu? Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Pengintegrasian layanan sosial dasar di posyandu adalah suatu upaya mensinergikan berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat
meliputi perbaikan kesehatan dan gizi, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, ketahanan pangan keluarga, dan kesejahteraan sosial. Tujuan Posyandu. Tujuan Posyandu dibagi menjadi dua. Yang pertama tujuan umum, menunjang percepatan penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian anak balita di Indonesia melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Yang kedua tujuan khusus. Yang pertama, meningkatnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasar, terutama yang berkaitan dengan penurunan AKI, AKB, dan AKBA. Yang kedua, meningkatnya peran lintas sektor dalam penyelenggaraan Posyandu, terutama berkaitan dengan penurunan AKI, AKB, dan AKBA. Yang ketiga, meningkatnya cakupan dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar, terutama yang berkaitan dengan penurunan AKI, AKB, dan AKBA. Pada kegiatan Posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan atau pilihan. Untuk yang kegiatan utama, terdiri dari pertama, kesehatan ibu dan anak yang terdiri dari ibu hamil, ibu nifas dan menyusui, serta bayi dan anak balita. Yang kedua, keluarga berencana atau KB. Yang ketiga, imunisasi. Yang keempat, gizi. Dan yang kelima, pencegahan dan penanggulangan diare. Untuk kegiatan pengembangan atau tambahan, di sini ada beberapa. Yang pertama terkait dengan bina keluarga balita, kelas ibu hamil dan balita, penemuan dini dan pengamatan penyakit potensial kejadian luar biasa, pos pendidikan anak usia dini, usaha kesehatan gigi masyarakat desa, penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman, program diversifikasi pertanian, tanaman, pangan, dan pemanfaatan pekarangan, kegiatan ekonomi produktif, tabungan ibu bersalin, kesehatan lanjut usia melalui bina keluarga lansia, dan kesehatan reproduksi remaja. Pemanfaatan dan pengelolaan dana. Pemanfaatan dana yang diperoleh oleh Posyandu digunakan untuk membiayai kegiatan Posyandu, antara lain dalam bentuk biaya operasional Posyandu, biaya penyediaan PMT, pengganti biaya perjalanan kadar, modal usaha KUB, bantuan biaya rujukan bagi yang membutuhkan. Untuk pengelolaan dana, dilakukan oleh pengurus Posyandu. Dana harus disimpan di tempat yang aman dan jika mungkin mendatangkan hasil. Untuk keperluan biaya rutin disediakan kas kecil yang dipegang oleh kader yang ditunjuk. Setiap pemasukan dan pengeluaran harus dicatat dan dikelola secara bertanggung jawab. Selanjutnya kita masuk ke materi mengenai aplikasi yang digunakan untuk pembukuan keuangan. Di sini menggunakan Microsoft Excel. Apa itu Microsoft Excel? Jadi, Microsoft Excel itu merupakan sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS. Aplikasi ini memiliki fitur kalkulasi dan pembuatan grafik yang baik. Dengan menggunakan strategi marketing Microsoft yang agresif, menjadikan Microsoft Excel sebagai salah satu program komputer yang populer digunakan di dalam komputer mikro hingga saat ini. Fungsi dari Microsoft Excel yang pertama untuk kalkulasi, kedua grafik, ketiga komunikasi, keempat internet, yang kelima otomatis, dan yang keenam aplikasi. Tentunya Microsoft Excel dapat membantu kita dalam merancang aplikasi siap pakai, yaitu dengan menggunakan fasilitasnya. Sekarang kita masuk ke bagaimana cara pembukuan keuangan sederhana untuk kegiatan Posyandu dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Berikut merupakan tampilan utama dari Microsoft Excel. Sekarang kita masuk ke pencatatannya terkait dengan pembukuan keuangan sederhana. Di sini menggunakan laporan terkait dengan kasnya, yakni penerimaan dan pengeluaran kas. Yang pertama dibuat yaitu judul. Di sini penerimaan dan pengeluaran kas Posyandu 1 Desa Butuhan untuk bulan Agustus tahun 2021. Kemudian diberi keterangan nomor, tanggal, keterangan kegiatan, penerimaan, pengeluaran, dan saldo. Untuk yang pertama kali dicatat terkait dengan saldo awal. Saldo awal yang ada ditulis
seberapa besar jumlahnya. Kemudian, untuk kegiatannya ditulis pada keterangan-keterangan dan penerimaan apabila ada penerimaan dan pengeluaran apabila ada pengeluaran dan nanti di total saldonya. Dan untuk setiap kegiatan harus jelas, harus dicatat sesuai dengan tanggalnya. Pada akhir periode bulan tersebut juga dicatat terkait dengan saldo akhirnya yang dijumlahkan dari secara keseluruhan kegiatan-kegiatan selama dalam 1 bulan tersebut. Mengapa menggunakan aplikasi Excel? Karena sangat memudahkan untuk penjumlahan dan pengurangan terkait dengan penerimaan dan pengeluaran kasnya. Kegiatan Posyandu merupakan salah satu bentuk dari organisasi nirlaba. Dalam kegiatan Posyandu, pembukuan keuangan perlu dilakukan karena sebagai cara bagi pengurus melaksanakan tanggung jawabnya terhadap kinerja organisasi, sebagai bentuk akuntabilitas, serta untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, arus kas, dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan. Informasi keuangan juga membantu donatur, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain untuk menilai kemampuan organisasi dalam memberikan jasa. Oleh karena itu, pertanggungjawaban kepada publik harus dilakukan secara transparan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.